Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaum muslimin dan muslimat, mahasiswa dan mahasiswi, kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah tadwinul Quran atau sejarah pengumpulan Al-Quran. Sebab ini juga menjadi persoalan di sebagian masyarakat, dan ini juga menjadi bukti bahwa sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah tidak berarti bid'ah ya. Sebab mushaf itu tidak ada di zaman Rasulullah, adanya setelah zaman sahabat gitu ya. Berarti kalau apa yang tidak ada di zaman Rasulullah bid'ah, berarti Quran juga berbentuk bid'ah. Ini hanya sekedar kategorisasi saja gitu. Sejarah pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi, ketika Nabi masih hidup, itu dibagi dua. Yang pertama dengan cara hafalan, dan kedua dengan cara tulisan. Jadi kalau ada orang menuduh tidak ditulis, berarti itu juga salah. Kenapa hafalan? Nah, ini juga termasuk yang kita jelaskan di beberapa kesempatan, bahwa kenapa Islam itu diturunkan di Timur Tengah. Salah satunya adalah karena hafalan orang Arab itu sangat kuat. Ya, seandainya Islam turun di negara lain, mungkin Quran tidak terjaga kemurniannya. Nah, orang Arab tuh hafalannya sangat kuat, makanya Allah memilih mereka untuk menerima risalah Islam pertama bernama Al-Quran gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena mereka juga kebanyakan buta tulis ya, dan buta huruf dan ummi Rasulullah, makanya lebih menggunakan hafalan. Sampai hari ini Al-Quran terjaga dengan hafalan. Ya, karena orang tidak bisa memperoleh Quran karena hafal di dalam kepala, sedangkan kita suci yang lain nggak ada yang hafal itu. Makanya gampang diselewengkan, dirubah atau diskriminasi segala macam lah itu. Dan cara hafal. Dan pada saat itu Rasulullah membacakan kepada sahabat, lalu sahabat menghafal yang dibaca oleh Rasulullah. Ini yang pertama di awal-awal Islam. Karena memang kemampuan tulis pada itu belum baca, dan juga teknologi belum ada pada saat itu. Kalau sekarang mungkin sudah ada komputer ya, ada alat tulis yang hebat sekali. Soalnya itu belum ada. Yang kedua, Rasulullah menggunakan dengan cara tulisan. Nah, juga ada Rasulullah punya sekretaris ya. Ketika beliau turun Al-Quran, ada beberapa orang yang beliau suruh untuk menulis wahyu yang turun. Nah, di antara sekretaris beliau itu adalah namanya Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka lah yang menulis di berbagai media pada saat itu. Ada yang di kulit onta, ada yang di batu, ada yang di pelepah korma gitu. Nah, mereka menggunakan ini kita juga belajar sejarah tentang tinta ya. Ternyata tinta itu sudah ditemukan sebelum Masehi gitu. Mungkin sudah berkembang pada saat itu penggunaan tinta dan juga tempat penulisan sesuatu. Nah, ini juga di zaman Rasulullah. Inilah yang terjadi di zaman Rasulullah tentang penggunaan, belum berbentuk mushaf, baru berbentuk suhuf-suhuf, artinya Al-Quran masih ditulis di beberapa media-media yang belum dikumpulkan menjadi satu media. Itu pada zaman Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal, umat Islam memilih khalifah, berarti adalah Khalifah Abu Bakar. Nah, di masa pemerintahan Abu Bakar ini terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak pada saat itu orang yang murtad, karena mereka berpikir setelah Rasulullah meninggal ya Islam selesai gitu kan. Nah, ada juga yang mengaku menjadi nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab gitu. Jadi setelah Nabi meninggal, saya nabi, kata Musailamah, sampai digelar al-Kadzdzab dia. Dan juga orang-orang Islam yang yang murtad, dan juga ada yang enggan membayar zakat gitu. Makanya Abu Bakar memerangi orang tersebut. Nah, ketika perang tersebut ya, salah satu perang Nahawan itu, banyak sahabat yang meninggal, dan di antara meninggal tersebut adalah para hafiz Quran gitu. Nah, melihat itu Umar bin Khattab dengan kecerdasannya ya, punya pikiran futuristik ke depan itu. Makanya beliau mengusulkan kepada Abu Bakar, wahai khalifah, bagaimana kalau kita kumpul Al-Quran menjadi satu mushaf? Soalnya kalau nggak begitu, makin banyak perang, makin banyak sahabat hafiz meninggal, Quran itu bisa hilang. Nanti bagaimana umat Islam pada masa yang akan datang membacanya, kata kecerdasan ide daripada Umar bin Khattab. Tapi pada awalnya Abu Bakar itu menolak gitu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh membuat satu mushaf gitu kan. Nggak pernah ada perintah dari Rasulullah, tapi nggak pernah juga ada larangan seperti itu kira-kira. Akhirnya Umar selama berhari-hari, dalam riwayat sampai berminggu-minggu, beliau merayu Abu Bakar, ya khalifah, kalau tidak dikumpulkan, sahabat banyak meninggal, nanti siapa yang, dengan apa mereka Quran nanti sampai kepada generasi Islam selanjutnya gitu.
Nah, akhirnya luluhlah hati Abu Bakar, akhirnya beliau menerima usulan tersebut dan beliau mengizinkan. Akhirnya pada saat itu dikumpulkanlah sekretaris Rasulullah yang tadi yang masih ada, disuruh mengumpulkan seluruh bacaan Quran. Setelah dikumpulkan nanti lalu diceklah kebenarannya melalui para hafiz-hafiz Quran. Ada salah satu Quran surat At-Taubah. Akhir surat At-Taubah pada saat itu karena saksi harus dua ya. Ada yang mengatakan Rasulullah ketika turun ayat Al-Quran selalu beliau mengatakan tulis di surat ini ayat segini dan harus ada dua saksi. Kebetulan surat At-Taubah akhir itu cuma satu orang gitu loh, Ibnu Khuzaimah. Kata Abu Bakar, wah nggak bisa, harus dua saksi kalau ayat ini diturunkan surat At-Taubah ayat terakhir. Lalu Umar berkata kepada Khalifah, wahai Umar Khalifah, tahu nggak kamu siapa Ibnu Khuzaimah? Dia adalah orang yang diberikan hadiah Rasulullah, kesaksian beliau sama dengan dua kesaksian laki-laki. Akhirnya Abu Bakar menerima pada saat itu. Nah, akhirnya sampailah mushaf itu masih dikumpulkan menjadi satu, tapi belum mendekat kesempurnaan. Nah, pada zaman setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab menyimpan mushaf tersebut ya sampai beliau meninggal. Beliau tidak mengutang-atik juga itu, juga tidak memperbarui. Lalu setelah beliau meninggal, lalu disimpanlah di rumah Hafsah binti Umar. Karena ini adalah istri Rasulullah. Karena Hafsah itu adalah istri daripada Rasulullah. Nah, barulah pada zaman Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, dilanjutkanlah penyempurnaan mushaf Al-Quran. Beliau kumpulkan dari beberapa sahabat juga yang punya tulisan. Akhirnya karena waktu itu banyak dialek-dialek bacaan, akhirnya Utsman memutuskan menjadi satu tulisan saja dan satu bacaan saja. Dan itu disepakati oleh seluruh sahabat Nabi. Bahkan terjadi penghilangan mushaf-mushaf yang tidak sesuai dengan dialek Utsmani, dan sahabat tidak menolak pada saat itu. Jadi kalau ada tuduhan orang liberal bahwa ada ayat yang ikut terbakar itu salah, sebab sahabat menjadi saksi pada saat itu bahwa mushaf Utsmani adalah mushaf yang sudah disepakati oleh seluruh sahabat dan para hufaz yang ada pada saat itu. Nah, itulah penyempurnaan itu nanti dilakukanlah percetakannya pada zaman Umayyah, pada zaman Abbasiyah, Turki Utsmaniyah sampai pada zaman sekarang. Saudi Arabia ya yang menjadi pusat pusat budaya Islam sekarang ini selalu memperbaharui percetakan Al-Quran. Bahkan sekarang sudah sangat indah ya. Ada yang lafaz jalalah berwarna merah, ada yang di pinggirnya dikasih sababun nuzul, ada yang hukum-hukum syariah, sudah sangat sekali. Ada terbitkan Cordova, macam-macam lah sekarang ini. Tapi tetap tidak merubah keaslian dan keautentikan Al-Quran, sebab Allah menjaganya tadi ya dengan hafalan. Sekarang sudah hampir 300 mungkin jutaan orang yang hafal Quran. Makanya Al-Quran tidak bisa dirubah satu huruf pun, ditambah satu nulis, karena orang yang hafal banyak. Jadi Al-Quran itu adalah bunyi sebenarnya yang kita jelaskan di awal. Adalah bunyi yang keluar dari suara Rasulullah lalu jadi tulisan. Jadi artinya sama saja bentuknya dan bunyinya sampai akhir zaman. Inilah sejarah singkat tentang kodifikasi atau penyusunan Al-Quran pada zaman Rasulullah, sahabat, dan lanjutkan nanti pada sahabat tabi'in dengan kerajaan-kerajaan Islam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.